Terima kasih banyak untuk semuanya. Tatapan Desta menyapu kerumunan orang dengan rasa terima kasih dan berkata dengan tulus. Meskipun mereka adalah orang elit dan orang yang berani mati dari keluarga Chu, itu adalah tugas mereka untuk mendengarkan instruksi dan perintah Desta, tapi kali ini karena kecerobohan Desta yang menyebabkan Vero dan Citra sampai ditangkap. Selama Desta lebih berhati-hati dan waspada, dia tidak membutuhkan orang-orang ini untuk mengambil risiko bersamanya. Jadi sekarang hati Desta masih sangat menyesal. Segera, Gayus sudah berhasil mengumpulkan semua anak buahnya, diperkirakan sekitar 300 orang. Selain pasukan yang berjumlah sekitar 200 elit dan berani mati dari keluarga Chu, ada lebih dari 500 orang berdiri di luar bar. Orang-orang yang tidak tahu mengira mereka sedang berkumpul melakukan tarian bersama. Ayo kita berangkat. Setelah mengkonfirmasi jumlah orang, Desta melambaikan tangannya dan memberi perintah. Semua orang menjawab secara serempak dalam kelompok 5 orang, dengan cepat menaiki kendaraan off-road yang sudah Paman Ding siapkan sebelumnya. Kemudian, di bawah kepemimpinan Desta, iring-iringan puluhan kendaraan melaju menuju Gunung Lima Awan. Untungnya, itu sudah sekitar jam 2 pagi, di jalanan juga sudah tidak ada orang lagi yang berkeliaran. Desta tidak perlu takut dengan efek buruk yang diakibatkan oleh pasukannya. Lebih dari 40 menit kemudian, iring-iringan Desta sudah tiba di kaki gunung. Sudah hampir jam 3 pagi, ini adalah saat ketika orang paling lelah dan mengantuk. Desta mengeluarkan peta yang diberikan kepadanya oleh Jenderal Tua Fang dan memanggil Gayus dan Paman Ding dan mulai mengatur rute naik ke gunung. Meskipun keluarga Feng telah menempatkan banyak CCTV dan pos rahasia di seluruh gunung, pos rahasia tersembunyi ini belum pernah diserang selama bertahun-tahun, jadi para penjaga tidak begitu mengawasi CCT dengan ketat dan melonggarkan pengawasan. Bahkan ada beberapa penjaga meninggalkan posisi mereka dan pergi ke pos penjagaan terdekat untuk minum, bermain kartu dan makan daging. Bagaimanapun, keluarga Feng di kota Yunhai adalah keluarga tua yang dikenal dan diakui. Sekarang orang-orang sering membicarakan, tapi tidak ada orang yang berani membuat kesalahan di depan keluarga Feng. Sehingga para penjaga bahkan tidak akan terpikir akan ada orang yang berani datang untuk mencari masalah dengan keluarga Feng. Gelap gulita di dalam hutan, beberapa pos penjaga masih menyalakan lampu dan ada suara orang sedang minum dan berteriak. Di luar pos penjaga, serangkaian orang mulai mendekat dari depan dan belakang. Mereka membungkuk dan bergerak dengan cepat dan hati-hati. Kadang-kadang, suara gemerisik dari menginjak daun-daun yang jatuh langsung diabaikan oleh orang-orang di dalam pos penjaga. Desta tidak menyangka akan begitu mudah untuk naik gunung. Tampaknya Tuhan memberinya kesempatan untuk menghancurkan keluarga Feng. Karena ada pepatah lama yang mengatakan, kecerobohan dalam menangani masalah kecil akan menyebabkan bencana yang lebih besar. Dari detail kecil yang sederhana saja, dapat dilihat bahwa kekuatan keluarga Feng saat ini tidak layak dengan reputasinya. Hanya dalam 20 menit, lebih dari 500 orangnya Desta diam-diam sudah memasuki Gunung Lima Awan. Melihat di atas platform gunung, ada beberapa villa dengan lampu menyala. Desta menyeringai dan berkata, Gayus, kamu bawa beberapa saudara ke villa-villa itu. Jika waktunya tepat, kamu bisa membuat keributan, semakin besar semakin baik. Aku mengerti, Kakak Desta, aku akan segera membawa orang ke sana. Gayus menggenggam tangannya dan berkata dengan suara berat. Tapi saat itu juga, Desta berpesan kepadanya, ngomong-ngomong, mungkin ada beberapa pendekar yang kuat yang tinggal di sini. Kalian harus melindungi diri sendiri. Jika situasinya tidak benar, kalian harus segera menyebar. Aku telah mencetak peta jalan dan mengirimkan kepada semua orang, kalian harus memanfaatkannya dengan baik. Ya, kami akan berhati-hati. Gayus tersenyum dan kemudian memilih sejumlah orang yang lebih gesit ke arah villa-villa yang masih terang itu.
Setelah sekian lama di jalanan, Gaius sendiri telah beralih dari hanya seorang gangster kecil ke situasi sekarang, selangkah demi selangkah. Dia telah melihat terlalu banyak orang yang berhati licik dan jahat yang sangat berbahaya. Namun, Desta selalu memperhatikan keamanan saudara-saudaranya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ada orang seperti Desta. Tampaknya kali ini, dia bertemu pemimpin yang bijaksana. Tuan muda kedua, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Paman Ding yang berdiri di samping Desta bertanya. Desta tidak perlu berpikir keras lagi, dia menyeringai dan berkata, kamu dan aku akan pergi untuk menyelamatkan orang. Ngomong-ngomong, kita bisa melihat dengan jelas para leluhur keluarga Feng dan melihat seperti apa mereka. Leluhur seperti apa yang membesarkan keturunan keji seperti ini, yang menjual barang selundupan. Segera, Desta memimpin jalan di depan dan bergegas ke ruang leluhur keluarga Feng. Kuil leluhur keluarga Feng terletak di tempat tertinggi Gunung Lima Awan. Dikatakan bahwa keluarga Feng membangun aula leluhur di atas gunung. Berharap leluhur mereka dapat lebih dekat dengan langit dan kemudian bisa terlahir kembali untuk melindungi keturunan mereka setelah ditempatkan di tingkat keabadian. Tentu saja, pembicaraan semacam ini hanya lelucon. Tidak ada yang tahu mengapa keluarga Feng membangun aula leluhur di tempat yang tinggi. Desta hanya pikir keluarga Feng kurang kerjaan saja. Tuan muda kedua, ini adalah kuil leluhur keluarga Feng. 5 menit jauhnya, sekelompok orang sudah tiba di aula leluhur keluarga Feng. Karena Vero dan Citra ditahan di dalam, aula leluhur dijaga oleh keluarga Feng pada saat ini dengan ketat. Lampu masih menyala di dalam dan terdengar suara samar-samar dari percakapan. Desta mengangguk dan berkata, apakah kamu sudah menyiapkan barang yang aku mau? Semuanya sudah disiapkan. Paman Ding melambai ke arah belakang. Seorang pria yang berani mati dari keluarga Chu segera melangkah maju dan mengeluarkan serangkaian alat peraga dari ranselnya. Seperti audio speaker, blower dan generator portabel berdaya tinggi yang tidak berisik. Kalau begitu mari kita mulai, kita beri mereka permainan yang menarik. Desta tersenyum licik lalu memberikan instruksi kepada orang-orang di sana untuk mulai memasang alat peraga. Pada saat yang sama, di dalam aula leluhur, 2 anggota elit dari keluarga Feng sedang minum di luar penjara besi yang khusus. Vero dan Citra masih dalam keadaan pingsan, mereka tertidur dalam penjara besi. Karena kedua gadis itu berada di dalam rumah ketika mereka ditangkap. Mereka saat itu masih memakai baju tidur, jadi ketika mereka berbaring di lantai saat ini, lekukan tubuh yang indah dari mereka terlihat seperti karya sempurna Sang Pencipta. Setelah minum beberapa gelas, salah satu dari 2 pria elit itu secara tidak sengaja melirik postur anggun dari 2 gadis di dalam penjara dan tidak bisa menahan perasaan yang mulai muncul dari dalam tubuhnya. Dia menjilat mulutnya yang kering, mengangkat dagunya ke arah pria yang berseberangan dengannya dan berkata, kamu keluar dan berjaga sebentar, aku akan melakukan sesuatu yang pribadi di sini. Ketika pihak lain mendengar ini, dia juga memperhatikan tatapan tidak sabar dari pria itu. Dia pasti tahu apa yang sedang dipikirkannya, dia berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, tetapi setelah kamu merasa puas, kamu harus segera memanggilku, nanti giliran aku tidak mau rugi juga. Yah, aku akan menyisakan yang belum aku sentuh untukmu nanti. Pria itu tertawa dan kemudian dia dengan tidak sabar untuk mengambil kunci, bersiap untuk menikmati 2 makhluk langka di dunia ini. Bagaimanapun, perintah tuan rumah adalah untuk menjaga 2 wanita ini dan jangan membiarkan mereka mendapat kesempatan untuk kabur, tetapi tidak mengatakan kalau mereka tidak boleh meniduri mereka. Wanita yang sangat sempurna, jika bisa membiarkannya tidur 1 kali, usianya berkurang 10 tahun juga rela. Pria itu tersenyum cabul dan tidak sabar untuk membuka pintu besinya. Ketika dia akan masuk, dia mendengar suara gemerisik di luar aula leluhur, seolah ada angin yang sedang bertiup.
Dia tidak menganggapnya serius. Ketika dia akan melanjutkan aksinya, dia mendengar alunan lagu sedih yang datang dari luar. Suara apakah itu? Bulu kuduk pria itu langsung berdiri dan dia hampir mengira dia itu salah dengar. Tetapi dia berdiri di sana dan mendengarkan dengan seksama dan mendapati bahwa dia tidak salah dengar. Benar-benar ada suara seorang wanita yang sedang bernyanyi dan suaranya semakin dekat, seperti berkeliaran di bawah sudut luar kuil leluhur. Dengan bunyi glek yang keras, dia menelan ludah. Saudara Wang, apakah kamu di luar? Dalam hal ini, dia sedang tidak mood untuk melakukan hal-hal lain, hanya ingin mengkonfirmasi apa yang terjadi di luar. Namun, rekannya yang baru saja melangkah keluar untuk berjaga di luar tadi. Hanya dalam sekejap mata, tidak peduli bagaimana dia berteriak memanggil rekannya, tidak ada yang menjawab, seolah-olah rekannya tidak pernah ada. Kali ini, walau dia adalah elit yang sudah pernah mendapatkan pelatihan, malam ini dia tetap merasa tidak bisa bertahan dengan suasana yang begitu menakutkan. Dia bergegas ke ruangan tempat biasanya para keluarga Feng sembayang leluhur untuk membakar dupa. Dia membakar 3 buah dupa dan memegang dengan 2 tangannya. Saat dia menyembah, dia melantunkan doa kepada leluhur keluarga Feng, supaya iblis segera pergi. Namun, begitu dia sedang berdoa, cahaya di ruangan itu tiba-tiba berkedip. Jantungnya langsung bergetar hebat. Tanpa sadar menoleh ke belakang, saat itu cahaya kembali berkedip, tiba-tiba dia mendapati di depan pintu ada sesosok bayangan berwarna putih yang terbang melewati pintu. Ah! Dia berteriak panik dan langsung terduduk di tanah, diikuti oleh selangkangan yang mulai basah karena ngompol, bau busuk langsung memenuhi udara. Tetapi setelah beberapa saat, cahaya kembali normal dan sosok putih yang muncul tadi sekarang sudah menghilang. Ini membuat dia berpikir apakah karena dia terlalu banyak menonton film horor baru-baru ini, sehingga berhalusinasi. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk pergi keluar melihat-lihat dan mencari rekannya. Meskipun masih ada suara lagu aneh yang bergema di telinganya, dia menguatkan diri dan percaya bahwa itu hanyalah ilusi pendengarannya dan tidak akan menganggapnya serius. Namun, ketika dia baru saja berjalan keluar dari pintu aula leluhur, sesosok tubuh jatuh dari satu sisi tanpa peringatan, langsung menekan tubuhnya ke bawah. Melihat wajah pria itu penuh dengan noda darah, dia sempat berteriak beberapa kali, lalu memalingkan matanya dan pingsan. Aduh, begini saja langsung pingsan, membosankan. Pada saat ini, beberapa sosok keluar dari sudut dinding. Mereka adalah Desta dan beberapa anggota elit keluarga Chu. Betul sekali, Desta yang meminta orang-orangnya untuk menyiapkan semuanya barusan, hanya untuk memancing 2 penjaga elit ini keluar dan kemudian dibereskan. Tuan muda kedua orang ini ternyata sangat penakut, tadi kita seharusnya langsung menyerbu masuk saja, buat apa kita repot-repot menyiapkan begitu banyak untuk membereskan mereka? Pada saat ini, seorang elit keluarga Chu yang berdiri di belakang Desta tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Desta hanya tertawa dan berkata, itu karena aku sudah mendapatkan Indo, ada alarm di bawah meja tempat mereka makan. Begitu kita menyerbu masuk dan tidak menyelesaikan 2 orang ini dengan tepat waktu dan membiarkan mereka sempat menekan alarm, maka kita yang akan mendapat masalah. Setelah itu, Desta kemudian memimpin untuk melangkah masuk. Para elit mengikuti masuk dan menemukan memang ada tombol merah di bawah meja yang penuh dengan minuman beralkohol dan makanan, ada 1 tombol di setiap sisi. Maksudnya, jika mereka menyerbu masuk dan tidak membereskan penjaga dalam waktu 3 detik, penjaga akan memiliki kesempatan untuk menekan alarm dan kemudian mereka akan berada dalam masalah besar. Karena dalam analisis akhir, Gunung 5 Awan masih merupakan wilayah keluarga Feng. Bahkan jika mereka memegang peta jalan di tangan mereka sekalipun, mereka juga termasuk menyerbu masuk ke wilayah kekuasaan musuh dan tentu saja para penjaga lebih akrab situasi di sini.
Desta tidak peduli tentang ini. Ketika dia masuk, yang paling pertama Desta cari adalah dua gadis yang dikurung di penjara. Vero, Kak Citra. Dengan gerakan cepat, Desta dengan cepat bergegas ke penjara dan menghantam gembok kunci sampai jatuh ke tanah hanya dengan pukulan satu tangan. Desta meraih dua wanita itu dengan hati-hati. Dia menemukan bahwa mereka masih bernapas dengan lancar, mereka tidak diracun atau terluka, jadi Desta merasa lega. Selain itu, pakaian mereka lengkap dan mereka tidak diperlakukan dengan tidak pantas. Tapi setelah dipikirkan, sejak Vero dan Citra ditangkap hingga sekarang, total hanya berselang beberapa jam saja. Gladia, sebagai tokoh terkenal di kota Yunhai, tidak boleh kehilangan muka dan melakukan beberapa hal yang melecehkan wanita. Ketika dia ada di tempat, bawahan-bawahan dia juga tentu saja tidak berani main-main, jadi Vero dan Citra seharusnya sangat aman. Sesaat kemudian, Vero dan Citra berhasil dibangunkan oleh Desta. Mata kedua wanita itu masih terlihat kebingungan. Ketika mereka melihat bahwa orang yang ada di depan mereka adalah Desta, mereka sempat tertegun sejenak, diikuti oleh teriakan histeris dan memeluk pria di depan mereka dengan erat. "Desta, kamu datang untuk menyelamatkan kami," nada bicara Citra terdengar sangat bersemangat dan terharu. "Kakak Desta, akhirnya kamu di sini, aku benar-benar takut." Vero sedikit terisak, jelas sangat ketakutan. Desta menghibur kedua wanita itu dan akhirnya berhasil menenangkan mereka. Pada saat yang sama, dia juga merasa senang bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat. Jika dia datang terlambat sedikit lagi, dia takut hal-hal yang akan terjadi menjadi di luar kendalinya. "Yah, ayo kita pergi dulu." Melihat dua wanita itu semuanya tidak terluka, Desta berkata dengan suara lembut. Kemudian, Desta membawa Vero dan Citra pergi dari kuil leluhur. Ketika dia akan keluar, dia juga menatap para orang-orang keluarga Chu yang masih berdiri menjaga di sana. Mereka semuanya segera mengerti apa arti tatapannya Desta dan segera menjalankan tugas akhir mereka. Di sisi lain, orang-orang Gayus sudah mulai memporak-porandakan villa-villa keluarga Feng. Ada yang diintip saat sedang mandi. Ada yang selingkuh dengan pengasuh dan direkam. Ada yang menonton film horor di kamar mereka dan juga ada yang ketakutan karena orang perang Gayus, ada yang berpura-pura menjadi hantu untuk menakuti mereka. Saat itu, Gunung Lima Awan yang awalnya tenang dan damai tiba-tiba menjadi bising dan riuh. Gladia juga terbangun dari tidurnya dan buru-buru memanggil pengurus rumah untuk menanyakan apa yang terjadi. Pengurus rumah itu juga bingung, dia sendiri juga ragu-ragu untuk waktu yang lama dan tidak bisa menjelaskan apa-apa. Gladia memelototinya dengan ganas, lalu mengenakan pakaian seadanya dan membawa tim elit keluarga Feng untuk memeriksa situasi. Ketika dia berjalan berkeliling dan mendapat gambaran umum tentang apa yang terjadi, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan biru. Sialan, ada orang luar yang menyelinap masuk. Apanya yang masuk? Di belakangnya, sang kapten, pemimpin tim elit yang bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan seluruh Gunung Lima Awan, terlihat sangat bingung. Gladia tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajah sang kapten. "Aku kasih makan untuk sekelompok orang yang tidak berguna." "Apa yang dilakukan begitu banyak penjaga dari kaki gunung sampai puncak gunung? Apakah kamu tahu bahwa orang luar telah memasuki Gunung Lima Awan?" Kapten itu sempat terkejut oleh tamparan tadi dan akhirnya dia bereaksi. Dia dengan cepat menyalakan radio untuk menghubungi orang yang bertanggung jawab atas pemantauan CCTV di bawah gunung. Alhasil, begitu radio dinyalakan, suara dari dalam radio membuatnya lebih kaget dan malu lagi. 1 lawan 3. Aku tidak mampu ikut taruhan itu. Sebelum sempat berbicara dengan para penjaga, sang kapten segera memutus radio dan memandang Gladia dengan malu dan takut karena penjaga pos ternyata sedang berjudi. Gladia mencibir dan berkata, "Aku akan membuat perhitungan dengan kamu nanti. Sekarang pergilah ke aula leluhur dan lihat keadaan di sana bagaimana."
Gladia bukan orang bodoh, pada saat ini siapa yang berani masuk ke wilayah keluarga Feng, dia tidak perlu berpikir keras, pastilah Desta yang ingin menyelamatkan wanitanya. Vero dan Citra terkunci di aula leluhur, jadi dia harus pergi untuk melihat situasi di sana. Banyak anggota elit keluarga Feng dengan cepat mengikuti dari belakang. Tetapi ketika mereka tiba di kuil leluhur keluarga Feng dan melihat pemandangan di depan aula leluhur, wajah mereka semua berubah. Dua penjaga elit yang awalnya bertanggung jawab untuk menjaga Vero dan Citra, digantung telanjang di depan aula leluhur dengan tali. Mereka masih diwarnai dengan cairan merah dan mereka bisa mencium bau amis dari kejauhan. Beberapa orang di sana menegaskan bahwa ini adalah darah anjing hitam. Gladia, dengan wajah marah, memimpin masuk dalam aula leluhur dan menemukan bahwa dua wanita di dalamnya memang sudah hilang. Selain itu, papan nama leluhur keluarga Feng semua dilemparkan ke dalam sebuah panci hitam besar yang penuh dengan darah anjing hitam. Di depan panci hitam itu ada sebuah tempat dupa yang digunakan oleh keluarga Feng untuk memperingati leluhur mereka. Sekarang penuh dengan dupa. Namun, semua dupa ini dimasukkan terbalik. Melihat pemandangan ini, Gladia hanya merasakan aliran darah mengalir ke kepalanya, membuat kakinya menjadi lemas dan langsung terduduk di tanah. Papan nama dicelupkan ke dalam darah anjing hitam. Ini adalah penghinaan terbesar bagi orang mati. Sama seperti melemparkan orang hidup ke dalam lubang kotoran dan tidak membiarkannya keluar. Sementara memasukkan dupa terbalik adalah untuk mengutuk keturunan keluarga untuk mati muda dan tidak punya anak dan cucu. Bagus, bagus, Desta, kamu sangat kejam. Wajah Gladia menjadi aneh, dia memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Kemudian, tanpa mengatakan bagaimana cara mengatasi masalah ini, Gladia langsung jatuh pingsan. Melihat ini, anggota keluarga Feng lainnya yang mengikutinya segera berkata, cepat pergi dan temukan Dr. Wang. Semua orang akan keluar mencari Desta dan merobek-robeknya. Sekelompok anggota keluarga Feng dipenuhi dengan kemarahan dan pergi untuk memberitahu semua orang. Sebenarnya, jika Gladia tidak pingsan, dia tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi mencari masalah dengan Desta. Alasannya sangat sederhana. Sekarang mereka tidak tahu di mana Desta, berapa banyak orang yang dia bawa, apakah dia ada membawa senjata yang kuat. Kalau mengejarnya dengan cara begini, bukannya itu sama saja antar nyawa? Tetapi orang-orang ini tidak memikirkan begitu banyak lagi, para leluhur sudah dicelupkan begitu, sebagai keturunan mereka, jika mereka tidak menunjukkan kemarahan, itu akan lebih memalukan. Segera, adik Gladia, Gladius Feng, langsung mengambil alih kekuasaan keluarga untuk sementara waktu. Dia mengumpulkan semua anggota elit keluarga dan mengatur agar di depan aula leluhur, menunggu Gladius memberi perintah. Hadirin sekalian, ada penjahat yang mengambil keuntungan dari kecerobohan kita untuk Abang, masuk ada ke message dunia untuk awan abang. dan melakukan beberapa hal untuk memprovokasi keluarga Feng dan mempermalukan leluhur kita. Sebagai anak-anak keluarga Feng, kita menikmati naungan yang diberikan nenek moyang untuk kita. Pada saat ini, apakah kita harus melihat bahwa leluhur kita tidak bisa beristirahat dengan tenang? Gladius menyesuaikan suasana hatinya dan berkata keras-keras dengan nada yang sangat menyedihkan. Anak-anak keluarga Feng segera berseru, tidak. Tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Gladius terus bertanya. Temukan penjahat itu, kita robek tubuhnya. Yah, ayo kita pergi mencari sekarang. Kita semua tumbuh besar di Gunung Lima Awan. Ini adalah halaman rumah kita, tidak ada yang lebih akrab dengan medan dan rute di sini daripada kita. Mereka yang telah menyelamatkan orang dari sini pasti terburu-buru untuk melarikan diri melewati kaki gunung. Jika kita mengikuti jalan menuruni gunung, kita akan menyusul mereka. Gladius mengerutkan kening dan memberi perintah dengan nada bijak.
Begitu anak-anak keluarga Feng yang lain mendengar ini, mereka segera memimpin anggota elit keluarga Feng mereka sendiri dan mengejar menuruni gunung. Setiap tim bertanggung jawab untuk sebuah rute dan harus ada yang bisa menangkap Desta kembali dan menghukumnya dengan berat. Namun, apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di sebuah bukit tidak jauh dari kuil leluhur, Desta dan Gaius dan yang lainnya sedang santai mengamati, mengawasi setiap gerakan di depan aula leluhur dengan teropong inframerah. Hal-hal yang terjadi di dalam aula leluhur. Memang Desta yang memberikan perintah, tetapi Desta tidak memberikan instruksi secara spesifik untuk melakukan seperti apa, dia hanya menginstruksikan makin kejam makin bagus. Tapi Desta tidak menyangka orang-orang elit keluarga Chu juga tahu beberapa teknik untuk menghina leluhur keluarga. Katanya dengan melakukan semua itu, tidak hanya akan membuat nenek moyang keluarga Feng merasa gelisah di bawah tanah, tetapi juga sangat mengurangi keberuntungan keluarga Feng, yang membuat keluarga Feng akan berjalan di jalanan yang terjal di kemudian hari. Dalam hal ini, Desta ragu-ragu, tidak percaya sepenuhnya mitos seperti itu, tetapi dia tidak menghentikan orang-orang elit keluarga Chu untuk melakukan apapun. Bagaimanapun, dia dan keluarga Feng sudah dipastikan tidak akan berdamai lagi. Pada saat ini, kalau Desta masih berhati lembut dan penuh kasih sayang lagi, Desta akan dianggap terlalu pengecut. Hehe, Gladius adalah pembicara yang baik. Jika dia diminta menjadi kepala MLM, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Desta melepas komunikator di telinganya dan berkata sambil tersenyum. Sebelum meninggalkan aula leluhur, Desta dengan santai meletakkan dua perangkat penyadap di bawah dinding aula leluhur, sehingga kata-kata Gladius tidak ada yang luput di telinganya. Gaius yang berada di samping Desta juga berkata sambil tersenyum. Tidak heran keluarga Feng berada di bawah kendali Gladia. Kalau membiarkan Gladius yang berkuasa, dalam waktu 3 bulan, keluarga Feng akan runtuh. Desta mengangguk dan setuju. Jika ingin menjadi pemimpin keluarga, tidak hanya meneriakkan slogan, juga harus memiliki keberanian, kemampuan dan otak. Tetapi kebetulan sekali, Gladius tidak mempunyai 3 kategori tersebut. Desta mengambil ponselnya dan menelepon Paman Ding. Tuan muda kedua, bagaimana situasi kamu di sana? Tanya Paman Ding. Ini hampir sama dengan perkiraan kita sebelumnya, tapi Gladia marah sampai pingsan. Sekarang Gladius, yang tidak punya otak yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, telah memerintahkan semua elit keluarga Feng untuk menangkap kalian di sana. Aku mengerti, mangsa sudah makan umpan, kita akan mulai berburu. Paman Ding menarik napas panjang dan berkata perlahan. Lalu Paman Ding menutup telepon. Alis Desta sempat naik sedikit, dia baru saja mendengar kegembiraan dan semangat dari nada bicara Paman Ding. Melihat bahwa anggota keluarga Feng telah masuk ke dalam jebakan yang telah dirancangnya, Desta tidak mengkhawatirkan situasi mereka untuk saat ini. Sebagai gantinya, dia menelepon orang-orang elit yang berani mati yang mengawal Vero dan Citra untuk menanyakan situasi terbaru. Ketika dia mengetahui bahwa Vero dan Citra telah aman meninggalkan Gunung Lima Awan, Desta baru benar-benar bisa merasa lega. Sekarang saatnya memulai permainan kucing menangkap tikus. Desta menaruh ponsel, berbalik untuk melihat kerumunan orang di belakangnya yang sudah siap. Mata panas Desta menatap mereka dan berkata dengan perlahan. Kemudian, Desta mengambil sebuah belati dari tangan seorang anggota elit, matanya menjadi dingin, aura dingin seperti hawa di musim dingin. Semua orang bebas bergerak, jika bertemu anggota keluarga Feng, tidak perlu berbelas kasih dan langsung saja bunuh. Siap. Sekelompok anggota elit menjawab serempak dan segera menghentakkan kaki mereka di tanah dan sosok mereka juga langsung menghilang pada saat yang sama. Desta juga secara acak menemukan sebuah arah, langsung bergegas menyerbu. Seiring berjalannya waktu, Gunung Lima Awan yang biasanya sunyi,
Sekarang diterangi oleh semua jenis lampu malam ini dan suara pembunuhan datang dari setiap tempat. Disertai dengan jeritan tajam dari waktu ke waktu, yang membuat orang yang mendengar bisa merasa bergidik. Meskipun kekuatan yang dikerahkan Desta tidak sekuat keluarga Feng secara keseluruhan, tapi Desta memiliki peta jalan rincin Gunung Lima Awan. Selain itu, dia telah membuat jebakan sebelumnya. Keluarga Feng tidak tahu bahwa jalan menuju kaki gunung sebenarnya adalah jalan menuju neraka. Gladius berdiri di depan rumah tuanya, masih sangat bangga. Dia akhirnya punya waktu 1 hari untuk mengendalikan suara di keluarga Feng. Tapi tiba-tiba, komunikator di tangannya berdering dengan cepat.